Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Liana. Ya, gimana Liana? Gimana? Ini saya baru masuk ya, baru apa? Baru jadi masuk, begini Liana. terus langsung naik ini. Tadi gimana ceritanya? Baik, Anda kan seorang muslimah kan? Yang muslim. Tentu Jadi saja. bapaknya muslim. Oke, Anda sudah pernah belum baca Al-Qur'an itu sampai selesai terjemahannya? Belum. Belum pernah. Oke. Begini Maksudnya Liana. sampai selesai itu maksudnya satu Al-Quran? Iya, satu dibaca Al-Qur'an semua, dari plus halaman terjemahannya? awal sampai halaman akhir. Sudah Belum. pernah baca sampai selesai? Belum pernah. Belum Kalau dari pernah. awal sampai akhir belum pernah. Belum pernah. Baik. Walaupun sudah lama dari kecil muslim tapi belum pernah baca Ya. Quran sampai selesai. Baik. Kalau Baik. baca udah, tapi kalau dengan terjemahannya semuanya belum. Kalau khatam udah berapa kali, cuma terjemahannya belum semua gitu. Nah, ini dia Gitu. masalahnya. Nah, begini, ini Liana. Gimana? Ada sebuah masalah besar di dalam agama Islam itu karena seperti yang barusan Anda katakan, bahwa Anda membaca Al-Quran itu ternyata tidak membaca artinya. Sehingga tentulah Anda tidak mengerti apa yang Anda baca. Betul? Semuanya gitu, secara keseluruhan mungkin. Tapi kan esensinya kan saya belajar agama Islam kan dari kecil ya. Tentang ayat tentang ini, ya tentang ini, ya tentang ini. Gitu. Oke. Sudah belajar dari kecil kan? Baik. Di dalam Al-Quran Oke. itu ada kosakata khairul makirin. Pernah dengar ayat itu? Enggak. Tidak pernah dengar. Ya, arti khairul makirin itu adalah sang penipu daya. Allah itu salah satu Oke. title-nya itu adalah khairul makirin. Oke. Dia itu sang penipu daya. Belum pernah dengar itu? Iya, terus saya Baik. dengerin dulu. Baik. Jadi makanya tema kita buktikan bahwa Allah itu bukan maha penipu. Nah, ada sebuah kisah gini. Di dalam Al-Quran, misalnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Di mana di situ dikatakan bahwa wa qaulihim ya, dan mereka berkata tuh. Inna qatalal Masih Isa ibnu Maryam ya, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Nah, kemudian kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Nah, coba saya tanya dulu lah, biar nggak saya yang cerita, saya tanya dulu. Gini. Sekarang temanya kan buktikan Allah bukan maha penipu gitu. Langsung ke esensinya aja. Iya, itu. Maksudnya Jadi kan, bagaimana? Oke. Jadi kan ada sosok bernama Isa di dalam Al-Qur'an. Jadi tolong ya, di sini tuh jangan kayak kesannya tuh kayak ngetes, terus nanya kayak lagi sedang skripsi kayak gitu loh. Kan saya kosongan ini, nggak lagi baca data, nggak bawa apapun gitu. Tapi Bukan esensinya gini, mungkin kayak maksudnya bisa, begini gitu. Liana, kita itu harus berangkat dulu dari dasarnya. Oke, kan tadi Nggak paham langsung ya. nggak langsung main begitu-begitu gini. Kan ada sosok bernama Isa di dalam Al-Qur'an. Betul, Isa itu kan hendak disalibkan dalam Al-Qur'an. betul. Nah, tetapi ada orang lain yang digantikan menjadi Isa sehingga jadi dia Iya. yang disalibkan, betul? Ya Yudas lah ya, udah terus. Nggak ada dalam Quran Yudas ini. Di dalam Quran nggak ada Tapi dalam, Yudas. ya nggak ada. Tapi kan dalam literatur kita sejarahnya itu diganti. Oke, literatur yang mana silakan yuk. Literatur yang mana coba yuk tunjukkan kepada saya. Ya menurut pemahaman Islam memang seperti itu. Jadi kayak cerita Maryam kelahiran Isa itu hampir sama lah ya. Literatur Islam dengan Kristen itu hampir sama. Cuma bedanya kayak lahirnya di mana kayak gitu kan. Nah, proses kematiannya ini yang mengundang banyak perdebatan gitu. Karena orang Islam yakin Nabi Muhammad Yesus itu, Nabi Isa itu tidak disalibkan. Tapi digantikan orang lain. Tapi digantikan orang lain yang menyerupai Nabi Isa. Oke, artinya Jadi, ada orang yang bukan Isa, wajahnya dirubah ada. menjadi Isa. Ya. Berarti zolim dong Allah nih. Jangan bilang zolim dulu, kan kita pemahamannya berarti beda. Kalau soal pemahaman, pemikiran Oke. kita nggak boleh. Si orang nggak lain boleh ini kan gini Lina. Orang lain ini kan bukan Isa.
Tapi wajahnya diganti jadi wajahnya Isa. Iya, Jadi dia yang begitu, disalibkan. begitu kok. Berarti Iya. zolim lah Allah. Bohong ya. Ya, tapi memang gini loh ya. Ini kan lagi menurut pandangan Islam, pemahamannya memang seperti itu. Iya, berarti kalau- berangkat dari pemahaman itu, berarti Allah itu maha zolim. Karena apa? Karena dia membuat orang yang bukan Isa jadi Isa. Jadi disalibkan. Betul nggak? Contoh nih, Jadi misalnya begini. ketawa itu ya, efeknya. Contoh misalnya begini. Lina korupsi. Lalu seharusnya Lina Ya, ini, paham. lalu seharusnya Terus Lina ini gimana dihukum. Tapi malah orang lain Ya, yang diganti digantikan jadi orang Lina. lain. Paham. Esensinya saya ngerti. Terus lanjut terus. Nah, makin berarti pertanyaan. akibat daripada penggantian Isa ini menjadi orang lain. Artinya masyarakat menjadi tertipu. Betul nggak? Kalau orang Islam merasa nggak tertipu gitu. Karena kita pemahamannya Memang udah dikasih beda. tahu di zaman Isa. Enggak loh, orang-orang di zaman Isa ini loh. Kan mereka mengira itu Isa, betul? Betul. Karena wajahnya Isa, kan? Iya. Kalau Nah, waktu tapi kan mereka waktu tertipu, itu- betul nggak? Itu ternyata bukan Isa, betul nggak? Betul. Kan Islam itu datang 700 tahun. Bukan, kita nggak Wah. bicara sebelum datangnya Islam. Kita bicara sebelum itu dibongkar. Pada waktu itu kan orang-orang menyangka itu Isa. Iya, Isa. Dan ternyata Benar. itu bukan Isa. Ternyata bukan Isanya kan ketika diketahui Iya. 600 tahun lagi kan? Iya, 700 tahun kemudian. 700 tahun. Nah, sebelum kemudian 700 setelah Islam tahun datang, kemudian, kasih sebelum 700 tahun, sebelum datangnya Muhammad, mereka mengira bahwa itu Isa, betul? tahu. Iya, betul. Artinya mereka tertipu, betul nggak? Enggak tertipu. Loh, gimana? Lina, Mereka nggak tertipu. sebelum gini loh, Gimana- sebelum gimana dikasih tertipunya? tahu, Oke. sebelum Oke. Muhammad datang, orang-orang kan mengira itu Isa, bener nggak? Iya. Padahal bukan dia, betul nggak? Benar. Padahal bukan dia, tapi kan yang bilang bukan dia itu kan Nabi Muhammad yang menurutkan kalau waktu itu Iya, yang saya tulis berbicara adalah mengenai orang-orang sebelum datangnya Muhammad. Mereka taunya itu Isa, betul? Isa. Nah, Iya. artinya mereka Berarti tertipu nggak? Selama Enggak, 700 tahun enggak mereka tertipu nggak? Ya yang dilihat itu benar-benar Nabi Aduh, Isa dan berat, istilah Lina. yang kita Lina, semuanya pelan-pelan mereka ya, tidak pelan-pelan tertipu Lina, dong. pelan-pelan. Sebelum Gimana? Muhammad datang, ada nggak yang tahu bahwa itu bukan Isa? Ya nggak ada. Nggak Makanya ada. tidak tertipu Artinya mereka. sebelum Muhammad datang, mereka taunya itu Isa dan mereka tertipu, betul nggak? Ya nggak tertipu. Tuh, gimana sih? Gini lah ya gini. Sekarang saya mau di pola pikir yang mana nih? Gini, Oh, dengerin, di makanya pola- dengerin baik-baik, dengerin Di baik-baik. pola pikir yang 600 Lina, yang coba dengerin baik-baik di ya, zaman dengerin. Nabi Isa atau di zaman Muhammad? Karena saya ada dua pemikiran yang berbeda gitu. Saya mau Di dari sudut zaman pandang di mana? zaman Nabi Isa, Hmm, orang mengira bahwa itu Isa, betul? betul. Padahal itu bukan Isa, betul? Nah, padahal ini kan bukan Isa itu kan setelah 700 tahun kan? Iya. Sekarang mana dulu nih? Oh, berarti sebelum Muhammad datang itu Isa betulan. Yang disalib itu Isa betulan. Terus waktu Muhammad terus menjadi bukan Isa gitu. Iya betul, kayak gitu. Oh, Enggak, berarti sekarang berarti di zaman pertanyaannya Muhammad gimana? Isanya berubah. Enggak, jadi kita nggak boleh menyalahkan kalau yang waktu itu tertipu, mereka nggak Ini begitu. gimana, Mereka nggak tahu. Lina, ini, Kalau aduh. nggak tahu ya berarti tidak tertipu. Gimana sih? Gini. Saya ini ya, saya ini kan pelan-pelan. Oke, Isa disalib, tetapi yang disalibkan itu bukan Isa, tapi orang yang dibuat sama Allah jadi Isa, betul? betul, Artinya yang disalib itu Isa KW, betul? betul. Nah, berarti orang-orang itu tertipu nggak? Orang-orang yang di zaman Nabi Isa. Iya. maksudnya. Ya, waktu itu kan orang yang Nabi Isa kan memang nggak tahu. Iya, berarti tertipu nggak mereka? Kebenarannya kan belum datang pada saat itu. Iya, Ya wajar, artinya mereka tertipu makanya nggak? itu, nggak tertipu. Nggak tertipu, berarti Isa betulan. Nggak tertipu. Isa betulan. Berarti Menurut Isa mereka kan, betulan. nggak ada data. Lah, mereka mau itu bukan Isa dari mana? Oh, berarti pada zaman Nabi Isa yang disalib Isa betulan. Jadi gimana ya? Jadi gimana sih ya? Saya juga bingung mengikuti Saya pola juga pikir. Saya juga bingung karena gini ya. Unik kita ini. mau Makanya mau- saya bilang begini, Lina. Gini loh. Mm-mm. Karena mereka mengira itu Isa, padahal bukan Isa. Mereka itu tertipu. Nah, di zaman Muhammad dikasih tahu bahwa mereka itu tertipu. Sebelum zaman Muhammad mereka belum dikasih tahu kalau itu bukan Terus Isa. mereka tertipu, jadi mereka salah semua. Selama Kan 700 mereka tahun itu mengira, ribuan kan mereka orang mengira salah itu semua. Isa. Ya kan nggak ada kebenaran yang datang. Nggak ada kebenaran yang ngasih tahu kalau itu. Iya, bukan artinya di zaman Muhammad lah dikasih tahu kebenaran itu. Contoh nih misalnya, saya kasih tahu gini, dengerin. Ya. Ada anak nih, anak kecil, punya ada bapak, ada ibunya, dua orang tuanya. Sebelum umur 7 tahun, dia nggak dikasih tahu kalau dia itu anak Nggak, pungut. betul. Sebelum 7 tahun nggak dikasih tahu. Bapaknya ngasih tahu bahwa kamu dilahirkan oleh emakmu, begini. Ternyata setelah umur 7 tahun dikasih tahu. Sebenarnya Kamu dia tuh itu bukan ibu anakku. kandungmu. Ya.
Saya itu bukan bapak kandungmu. Artinya sebelum 7 tahun dia ditipu, betul nggak? Dia ditipu bahwa itu ibu kandungnya, betul nggak? Ini pelakunya sama ya. Nah, sekarang Kalau begini. dalam kasus ini pelakunya Sekarang begini. beda. Sekarang begini. Allah mengganti sosok Isa. Bukan mengganti sosok Isa, mengganti orang lain yang bukan Isa jadi Isa. Jadi dialah akhirnya jadi disalibkan. Betul? Betul? Menurut Islam begitu, betul. Nah, artinya sosok yang disalib itu bukan Isa sungguhan, tapi Isa KW, betul? Betul, menurut Nah, sebelum Muhammad datang mereka nggak tahu itu. Mereka tahunya itu Isa sungguhan, betul? Betul. Artinya mereka tertipu, betul? Enggak. Berat ini mau mengakui Allah ini menipu. Enggak. Aduh, berat. Masa Ya, iya jadi mereka tidak tertipu sedangkan itu bukan Isa sungguhan? Oh, sekarang kita mau pakai pemikiran yang mana begitu loh. Pemikiran yang mana? Ya enggak, jangan dicampur aduk begitu. Kalau dicampur aduk begitu kita jadi susah. Kita tidak ada campur aduk loh. Yang disalibkan itu Isa sungguhan atau bukan? Yang disalibkan menurut keyakinan Islam setelah datang Nabi Muhammad itu bukan Isa sungguhan. Baik sebelum baik sesudah Muhammad itu Isa sungguhan belum? Sungguhan bukan? Menurut keyakinan Islam itu bukan Isa. Bukan Isa. Ada nggak orang yang tahu itu sebelum Muhammad datang? Ada orang yang tahu itu sebelum Muhammad? Ya nggak ada. Nggak ada. Artinya mereka selama Muhammad belum datang mereka menyangka itu Isa sungguhan kan? Iya betul, makanya. Artinya mereka tertipu nggak? Enggak. Oke lah Lina. Oke, baik. Terima kasih Lina. Ya, ini membuktikan gini Lina, kebenaran itu. Gini, kebenaran itu dia tetap kebenaran. Mau diakui mau nggak diakui, orang itu tahu bahwa itu kebenaran. Seperti itu. Nah, di sini kamu sedang melakukan apa yang disebut dengan takiyah. Apa itu takiyah? Dalam Islam itu ada istilah takiyah. Takiyah itu adalah menyembunyikan sesuatu. Memang ada di dalam Al-Qur'an, orang Islam itu dibolehkan untuk bertakiyah. Bahkan boleh bersumpah palsu kalau kepepet. Boleh. Iya. Seperti yang saya bilang gini Liana. Di dalam fakta kehidupan sehari-hari, umat muslim ketika membaca Al-Qur'an, mereka tidak membaca artinya. Itulah sebabnya mayoritas umat muslim itu tidak mengerti Al-Qur'an. Enggak begitu juga. Oke, benar nggak menurut Al-Qur'an boleh bersumpah palsu kalau pepet? Enggak boleh. Mau saya tunjukin? Boleh. Boleh. Yang ini kan belum selesai yang ini. Maaf, penipunya di mana? Enggak menipunya di mana? Menipunya karena Allah itu membuat orang lain menjadi Isa padahal bukan. Akibat itu masyarakat tertipu. Contoh, orang mau menggantung Saddam Hussein. Tapi ada orang lain yang bukan Saddam Hussein dibikin sama Allah jadi Saddam Hussein. Berarti kan kita kena prank gimana? Itu namanya membenturkan keyakinan. Membenturkan? Gimana sih? Begini ya, Nak. Coba masuk ke pemikiran saya. Oke, coba. Ada Al-Qur'an nggak di situ? Nggak berhak nyuruh saya ya. Bukan, maksud saya gini, ada Al-Qur'an nggak di situ? Biar saya tunjuk ayatnya bahwa Allah itu sang penipu daya. Langsung di situ aja, di layar aja. Oke, baik ya. Kita tunjukkan ya surat Al-Maidah ayat yang ke-58. Nih, ini langsung ini. Allah sendiri yang bilang Allah itu khairul makirin, sang penipu daya. Tapi nggak percaya dia. Baik. Baik. Al-Maidah 157 ya. Nih. Aduh. Baik. Nggak usah pusing-pusing juga kali Bang Edis mikirin pemahaman orang lain ya kan? Saya itu tidak pusing. Saya itu tahu bahwa sebenarnya di hati kamu mengakuinya, tapi kamu masih Iya. Nggak juga. Bukan. Dasar, kan? Kamu malu mengakui kebenaran sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Orang lain tahu kok. Baik ya. Kita tunjukkan surat Al-Maidah ayat 157. Sebentar. Al-Maidah 157. Sabar ya. Sabar. Kok Al-Maidah? An-Nisa maksudnya. An-Nisa 157. Kita tunjukkan bahwa di sini Allah sendiri yang mengatakan dia itu sang khairul makirin, yang artinya penipu daya. Oke ya? Boleh. Liana otaknya dangkal. Emang kamu lebih pintar dari aku? Yang di bawahnya komentar. Pansos katanya.
lama kali Bang Edis. Enggak, saya nggak ada pansos, nggak ada gimana-gimana. Cuma kalau saya punya keyakinan sendiri, apakah itu jadi disebutnya saya jadi kayak Bang Edis nih kayak apa? Malu mengakui? Enggak. Oke, Malu. baik ya. Itu ada di dalam misalnya ya. Ali Imran ayat 54 ya. Coba kita ke Ali Imran ayat 54. Boleh. Ini tapi terjemahan Islam ini sama terjemahan Islam ini ditambah-tambahin karena malu. Ini. Enggak, Oke. ada yang malu. Oke ya, Kenapa coba malu? lihat. Ya. Mana ini? Kelihatan ya? Nih. Misalnya Bentar, saya Ali tambah. Imran ayat 3. Ali Imran atau surat yang ketiga ayat 54 nih. Wa makaru ya, dan mereka membuat makar. Wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Dan maksudnya orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun sebaik-baik dan Allah sebaik-baik. Ini nggak ada pembalasnya ini. Ini pembalasnya ini ditambah-tambahin. Nih ya, wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Iya. Allah dan sesungguhnya Allah sebaik-baik. Khairul itu yang baik, baik, sang begitulah. Khairul baik, Masternya, betul. masternya khairul makirin. Allah itu khairul makirin, sebaik-baik penipu daya. Pembalas tipu daya. Nggak ada pembalasnya ini terjemahan ini ditambah-tambahin pembalasnya ini. Itu pemahamanmu, makanya jangan dibentur-benturkan. Gini loh, oke ya, terlepas dari semua ayat yang udah dikeluarkan itu, gini, kita harus akui kalau pemahaman orang Islam dengan orang Kristen berbeda. Ya Jadi pasti jangan beda. dibentur-benturkan. Kalau Nggak, sama ya kita jadi jangan sama ya. dibentur-benturkan terus gitu loh. Kita nggak Mencari-cari membenturkan. kesalahan terus. Itu katanya nggak Karena ada agama pembalasnya. Islam itu datang belakangan. Terus mengatakan, wahai orang Karesteng, Yesus itu nggak disalib, tapi digantikan sama orang lain. Itu artinya Tuhan Anda itu zolim. Kenapa saya katakan zolim? Karena ada orang yang bukan Isa kok jadi diganti sama dia jadi Isa, kan zolim. Zolim nggak Iya. seperti itu? Makanya kan beda pemahaman saya kan. Menurut Lina, orang coba Islam Lina, tidak zolim. apakah Allah itu maha adil? Adil, Oke. maha adil. Di mana adilnya Allah? Kalau ada orang yang nggak salah, orang nggak tahu apa-apa, dirubah, ping, jadi Isa. Jadi akhirnya dia yang disalib. Kok apes banget tuh orang? Gimana Lina? Contoh nih, contoh. Gini, orang dengar, orang nyari siapa? Orang nyari Saddam Hussein untuk digantung. Tiba-tiba kamu dirubah sama Allah jadi Saddam Hussein. Pshung, jadi Saddam Hussein. Terus kamu digantung, zolim itu. Betul nggak? Betul, zolim. Iya. Tapi menurut pemahaman orang Islam itu tidak seperti itu. Jangan Oke, gimana? dengan pemahaman yang menurut orang Islam seperti itu tidak zolim. Coba, oke, orang-orang ingin menyalibkan Isa, betul? Betul. Terus tiba-tiba Dirubahlah. siapa yang dirubah? Nabi Isa yang asli itu. Nabi Isa yang asli dirubah jadi siapa? Ya, maksudnya diangkat, digantikan, bukan dirubah. Digantikan terus Digantikannya di mana? Digantikannya? Ya waktu perang itu. Perang? Di mana ada narasi perang? Maksudnya waktu mau disalibkan kan memang waktu itu kan Isa dikejar-kejar dan lain-lain begitulah. Oh, waktu Isa Dan hendak bersalib disalibkan, gitu. ditangkap Iya, hendak disalibkan, Begitu maksudnya. Isanya diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Terus digantikan. tiba-tiba siapa yang jadi Isa penggantinya? Stuntman-nya? Loh, Itu iya dong, gimana? Iya. Diganti sama Yudas ya kan. Yudas dari mana Yudas? Dapat dari mana Yudas di Quran nggak ada loh? Ya menurut cerita-cerita yang saya baca seperti itu. Oh, berarti nggak percaya Quran lagi. Gini. Liana, menurut Al-Quran yang menjelaskan itu kitab Al-Quran apa kitab yang lain? Gimana? Menurut Al-Quran yang menjelaskan itu kitab Al-Quran atau kitab yang lain? Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Menurut Al-Quran siapa yang menggantikan Isa? Menurut Al-Quran itu apa namanya ya? Saya nggak begitu jelas menurut saya. Harusnya bilang begitu, Liana. Di dalam Al-Quran loh. Iya. Tapi saya pernah membaca ceritanya itu sejarahnya. Nah, jadi menurut kamu, gini, gitu. Liana, menurut kamu, kalau orang membantah sesuatu, menurut kamu dia harus ngasih jawaban yang jelas nggak? Harus dong. Iya, Al-Quran membantah, tapi Al-Quran nggak jelas. Malah bikin orang Islam sendiri pusing. Makanya saya bilang Al-Quran itu membuat kalian jadi pusing sendiri. Memahami Al-Quran itu pakai iman, nggak pakai otak gitu. Pakai Oh, keimanan berarti kita Al-Quran hanya diimani memahaminya. saja.
Saya kasih Maksudnya contoh kita nih. nggak telan Gini. mentah-mentah seperti itu kan. Begini, Memang saya ingin menunjukkan bahwa Al-Quran nggak layak dipercaya. Gini. Orang udah Indonesia, udah ya, stop sebentar. ya. Orang Indonesia taunya presiden pertama Republik Indonesia siapa? Soekarno. Bayangkan. 700 tahun kemudian ada orang dari Uruguay. Sebentar. 700 tahun Iya. kemudian ada orang dari Arab. Iya. Dari Arab bilang Iya. sesungguhnya Bilang Soekarno itu bukan benar semua. Sesungguhnya presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Bukan Soekarno. Menurut Nah, kamu dia makanya- wajib kasih jawaban nggak? Siapa? Yang ngomong itu. Maksudnya yang mau membantah, Iya, Apa dia kan gimana? datang membantah, katanya bukan Soekarno. Menurut akal pribadimu, akal sehatmu, dia harus bantah itu dia kasih jawaban nggak? harus. Harus. Kenapa kok bukan Soekarno? Alasan Iya, apa? kenapa bukan Soekarno? Lantas siapa kan gitu kan? Ah, coba. Selama ini 700 tahun, orang itu tahu yang disalibkan itu Isa. Nongol Al-Qur'an di Arab. Yang nggak jauh dari TKP, bukan orang Israel, dari Arab. Nongol. Yang disalibkan bukan Isa. Bukan. Terus Ternyata siapa? orang lain. Terus siapa? Ternyata orang lain. Iya, siapa? Ya tadi saya bilang Yudas katanya bukan. Nah, Iya, menurut kalau siapa Yudas ini? kan harus ada di Quran. Itu Yudas yang bilang kamu, bukan Quran. Di Quran nggak ada. Itu kan dijelaskan lewat Berarti Al-Quran tidak memberi jawaban. Hanya membantah Gitu saja loh. tapi tidak ada jawabannya. Gini ya. Nah, gimana sih? Ya, nak. Sekarang, nama aslimu saya bilang bukan Liana. Kamu nama aslimu bukan Liana. Udahlah jangan dikonsep-konsepin. Aku paham. Enggak, nama gitu. aslimu bukan Liana. Pokoknya bukan Liana. Gini. Jadi menurut orang Islam. Bukan, itu pokoknya begitu. nama aslimu bukan Liana. Lantas siapa? Pokoknya bukan Liana. Itulah cerdasnya saya. Hebat kan? Hebat saya, hebat. Udah, Jadi saya bisa membantah segala Jadi sesuatu. sekarang esensinya Pokoknya apa? nama aslimu bukan Liana. Lantas siapa? Pokoknya bukan. Itulah hebatnya saya. Maha benar saya dengan segala perkataan saya. Oke. Hebat Itu kan? konsep- Canggih. itu konsep Anda seperti itu ya. Stop dulu. Tolong masuk dalam pikiran saya dong gantian. Saya bisa masuk ke pikiranmu, tapi tolong masuk ke pikiran saya gini. Silakan. Jadi di sini ada dua pemahaman ya. Itu kan menurut orang Islam seperti itu tadi ceritanya tahu. Nah menurut orang Kristen kan tidak seperti itu. Bahwa yang disalibkan itu adalah benar-benar Isa. Secara satu, dia, Yesus. oke lah ikut Yesus ya. Hmm. Yesus. Secara mereka mengalami langsung loh. Iyalah. 400 tahun sebelum Muhammad ada. Nggak, makanya mereka yakin sepenuhnya kalau itu. Iya, Yesus sendiri benar-benar bangkit Nabi kok dan Isa. dia mengatakan sendiri Ya, Yesus tadi sendiri saya lihat bangkit. Ya, Hmm. memang ada keterangan bangkit. Oke. Hmm. Saya nggak membantah, silakan saja. Itu Iya, keyakinan masalahnya sungguh malanglah orang yang percaya cerita dari Arab. Anda. Ini namanya membenturkan keyakinan, paham nggak? Loh, karena Anda mengatakan Anda sendiri yang datang ingin membenturkan. Islam Enggak, datang bilang, Gini, wahai contoh, orang Karesteng, yang Udah, stop. disalib bukan Yesus, tetapi Stop, orang yang stop, diserupakan. Paham. Lalu siapa Aslim? Iya. Lalu siapa? Wahai orang Islam. Lalu siapa yang disalibkan? Pokoknya bukan. Nah ini sama kayak begini. Orang Indonesia Perdebatan ini tuh sudah terjadi udah berarti tahu 100 presiden tahun pertama lamanya. Republik Indonesia itu Soekarno. Oke, Datang orang udah Arab. paham. Bukan Dijelasin. Soekarno. Pokoknya Oke. bukan. Ini Ya. Oke, gini loh ya. masa orang membantah bantahannya Oke. tidak lebih jelas daripada yang dibantah? Oke, setuju Loh, ya. setuju ya. bagaimana mungkin Anda membantah sesuatu, tapi bantahan Anda itu tidak lebih jelas daripada yang dibantah? Apa susahnya Oke. bagi Allah membongkar? Nih loh, nama aslinya itu ini. Jadi waktu dulu begini, yang disalib itu bukan ini, digantikan begini ceritanya kronologisnya. Ah, itu baru Tuhan beneran, kalau ini Tuhan-Tuhanan. Itu kan menurut Anda. Ya sudah, Ini siapa yang seperti disalibkan itu. menggantikan Isa? Udah Siapa? stop. Saya nggak mau ke situ. Kita lebih ke esensi saja. Jadi Hmm. apa ya pemikiran orang itu kita nggak bisa apa ya? Nggak bisa ngatur otak orang. Kalau saya beranggapan Bisa saja. Sebenarnya akal Iya. pikiranmu sudah bertanya-tanya. Gini. Kok iya ya Allah membantah, kok bantahan Allah Kan nggak lebih tahu. jelas? nih, Malah bikin orang perdebatan Islam ini- sendiri pusing. Satu Oh. bilang yang Saya bolak-balik yang dulu, pusing. bukan. Gini loh, tolong, Satu tolong, bilang orang kita Islam coba. bilang yang disalib Step. Yudas. Satu bilang Naikin yang stepnya, disalib naikin orang stepnya. yang lain. Ini berat ini. Gini, Muslim kita sendiri naikin stepnya bingung ya. siapa yang disalibkan. Ini terus memakan di situ deh. Kita gantian ya. silakan. Kita naik stepnya ya. Kita naik stepnya. Jangan Hmm. di situ. Karena perdebatan ini itu nggak cuma baru sekarang diperdebatkan ya. Ini sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Masalah itu diperdebatkan. Bahkan yang debat bukan kita. Yang debat itu orang-orang yang lebih kompeten. Ulama-ulama, pendeta-pendeta yang memperdebatkan ini. Dan selalu akan jadi perdebatan sepanjang sejarah. Selalu Islam di situ babak belur. Kenapa? Silakan. Karena orang Islam sebagai penggugat, orang Islam Silakan. sebagai pembantah nggak bisa menunjukkan dalil Iya, bantahnya. silakan. Makanya di situ kalau mau merayakan kemenangan Kristen, rayakan saja. Iya, Itu justru nggak bisa kenapa kamu masih mempercayai hal-hal yang konyol? Contoh, Oke. ada orang bukan Itu Isa, kan dirubah jadi kepercayaan. Isa.
Orang nggak salah, orang lagi bagus-bagus, lagi bagus-bagus, Udah balik lagi. ya kan? Saya tahu Lagi maksudnya santai-santai, gimana. tahu-tahu Saya ditangkap, tahu. disalib. Loh, Ih, bolak-balik mulu. Gimana? Udah banyak banget. Dia kan bukan Gini, Isa. Gini ya. Balik lagi ke tadi ya. Perdebatan ini sudah terjadi selama beratus-ratus tahun yang lalu. Kalau tadi bilang katanya yang babak belur orang Islam, silakan. Tapi kami punya keyakinan sendiri yang orang Kristen tidak berhak mengatur keyakinan kami. Sebaliknya, orang Islam juga jangan tiba-tiba merasa sok kayak gini kayak itu kan Tuhannya itu bukan itu begitu kan seperti tadi diperdebatkan. Orang Islam juga sering kayak Bang Edis kayak gitu ke orang Kristen dan pengen menyebarkan syiar kalau yang mati itu adalah bukan Isa yang sebenarnya. Nah, ini kan selalu terjadi seperti itu, seperti yang Bang Edis lakukan, orang Islam banyak seperti itu. Nah, saya pengen di sini bicara. Oke, nih sebentar ya, gini. Ya. Ini saking hebatnya Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an, ya. Jago bantah tapi bikin orang Islam bingung. Dengar ya. Nih. Apakah orang Islam tahu siapa yang disalibkan? Lihat. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Namanya Yahuda Judas Iskariot. Iskariot. Dan siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya. Dia adalah Judas Iskariot. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Ya. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad. Sebentar Yudas, sebentar Ya. Simon. Ya, Ini yang disalib yang mana? Oke, Udah gitu nggak pakai literatur Islam loh. Gini sebentar. Udah. Kata Al-Quran itu datang sebagai kitab petunjuk yang memberi penjelasan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nyatanya orang Islam disuruh tanya siapa yang menggantikan Isa. Orang Islam bilang, satu bilang Simon dari Kirene, satu bilang Yudas Iskariot, satu bilang ini, satu bilang... Saya ngambil poinnya aja. Nggak usah berdebat hari gini masih berdebat begitu. Kita mau ngapain gitu. Justru kenapa hari gini Liana masih mempercayai Al-Quran? Itu urusan saya. Kan udah bolak-balik Loh, dibilang. Coba yang di bawah. tadi ngomong hari ini masih memperdebat, sekarang ngomong itu urusan saya. Percaya loh. Tadi kan bilang kenapa Liana hari ini masih Liana, mempercayai Al-Quran. coba ya, Nah, gini, saya percaya mau, itu gini adalah Liana, urusan sebentar saya, Liana, gitu Liana, loh. sebentar, Kalau gini, percaya itu. Liana, selama ini kita percaya presiden pertama kita Soekarno kan? Udah, jangan digambar-gambarkan. Sebentar, Maksudnya coba ini gimana? terakhir nih. Selama ini kita percaya presiden kita pertama Soekarno, betul? Betul. Seandainya datang firman Allah mengatakan sesungguhnya bukan Soekarno presidenmu, berarti kita tertipu nggak? Ya tertipu. Tertipu. Oke, selama 700 tahun orang mengira itu Isa sungguhan, betul? Betul. Lalu datang firman Allah mengatakan itu bukan Isa sungguhan, itu Isa KW. Berarti selama 700 tahun tertipu nggak? Enggak. Nah, udah, di bawah dulu. Di bawah dulu. Jangan, Nanti kalau udah sehat kesini lagi. Kesini lagi kalau udah sehat. Aduh. Oke. Ya, memang kebenaran itu pahit. Kebenaran itu pahit. Tapi teman-teman, kalau itu kebenaran, walaupun pahit, Anda harus telan. Karena akibatnya Anda nanti akan beralih gitu loh. Jangan selama ini Anda meyakini kebohongan. Thank you. Ya, ini susah ini, susah. Oke, kita kisih naik ada Nur Hafni Harahap. Ya, Nur Hafni Harahap. Ya, selamat malam Nur Hafni Harahap. Selamat malam. Ya, Nur Hafni, silakan. Anda muslimah ya? Ya, alhamdulillah Oke, muslimah. silakan Nur Hafni, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Saya Tema kita hari pakai ini. jilbab, toh. Saya Bagaimana? pakai jilbab itu. Lagi tidak pakai jilbab. Kalau Nggak pakai jilbab. Ya sudah, Iya. dibawa dulu ya. Dibawa dulu kalau nggak pakai jilbab. Ya, heran saya. Tahun zaman saya sekolah lah. Nggak usah jauh-jauh. Saya itu sekolah itu tahun 2000-an. Ya, zaman saya sekolah di kelas saya itu yang pakai jilbab satu orang. Perempuan. Kenapa zaman sekarang orang-orang nggak mau kalau dilihat kalau pakai jilbab? Di dalam Al-Quran tidak ada ayat Anda itu harus tutupin rambutmu, nggak ada. Coba lihat foto-foto orang Indonesia zaman dulu, nggak ada orang pakai jilbab. Zaman dulu itu nggak ada. Berarti zaman dulu orang-orang tidak tahu kalau wajib pakai jilbab. Nih, saya kasih tahu. Foto-foto jadul SMA atau foto-foto jadul masyarakat Indonesia nih. Foto jadul wanita Indonesia. Nih, nggak ada satupun pakai jilbab. Oh, kalian ini kibulin aja terus kerjaan kalian ini. Nih,
Saya tunjuk nih, foto-foto jadul. Nih, ini foto-foto jadul. Nih, nih. Ada di sini pakai jilbab? Ada pakai jilbab di sini foto-foto jadul? Nih, nggak ada di sini pakai jilbab. Berarti orang Islam zaman dulu nggak tahu Al-Quran pakai jilbab. Nih loh, lihat foto-foto zaman dulu nggak ada orang pakai jilbab. Nih, nih, nih. Adakah orang-orang pakai jilbab? Ada? Nih, ada wanita pakai jilbab zaman dulu. Kaum betul, kaum betul. Ada nggak perempuan zaman dulu pakai jilbab? Nih, ini foto-foto zaman dulu nih, foto-foto jadul. Nih SMA ya, nggak ada orang pakai jilbab. Nih, ada orang pakai jilbab tuh. Wanita-wanitanya nggak ada. Cek semua zaman-zaman kita dulu sekolah, nggak ada orang pakai jilbab, nggak ada. Nih, oh. Wanita-wanita zaman dulu nih, ini kalian kenal nggak ini siapa? Tahu nggak? Ini Najwa Shihab ini. Ada nggak temannya pakai jilbab? Nggak ada, Abdul. Apakah zaman dulu orang Islam nggak punya Al-Quran? Apakah zaman dulu di dalam Al-Quran nggak tertulis wajib pakai jilbab? Apa satu orang ini botol semua nggak baca Al-Quran? Apakah satu kelompok masyarakat ini dungu semua nggak bisa baca Quran? Mana? Coba nih, ada nggak di sini orang pakai jilbab? Ada nih. Ini foto-foto zaman dulu nih. Nggak usah saya tunjukin di internet. Lihat foto-foto kalian zaman dulu. Ada nggak pakai jilbab? Nggak ada. Nekat yang zaman dulu, sebelum saya udah perhatikan ya, sebelum tahun 2015-an orang masih jarang pakai jilbab. Tapi semenjak gara-gara internet, ya kan? Dipromosikan, digembar-gemborkan pakai jilbab, akhirnya orang latah ikut-ikutan. Quraisy Shihab sendiri berkata nggak wajib pakai jilbab tuh nggak wajib. Cuman kalau bisnisnya jualan jilbab, ya, misalnya banyak orang-orang Muslim, toko-toko Muslim jualan jilbab, mereka akan mengatakan jilbab wajib. Kalau nggak wajib, dagangan kagak laku. Nekat yang nyat. Kagak laku dagangan. Tapi saya tahu gini teman-teman. Kadang-kadang memang banyak hadis-hadis ya. Ini orang Muslim sendiri yang bilang, banyak hadis-hadis itu yang palsu. Bahkan kalau kalian membaca riwayat-riwayat dari Abu Hurairah, dia dikatakan dalam riwayat itu dia itu mengumpulkan hadis selama 16 tahun lamanya. Dan dari 16 tahun itu dia mengecek 600.000 hadis. Di buku pembukaan kitabnya itu, dari 600.000 hadis, dia itu hanya menganggap sahih 6.000. Artinya apa? Hanya 1% hadis yang beneran. 99,9% hadis yang beredar itu bohong. Itu pun zaman sekarang, orang Islam sudah berlomba-lomba memalsu-malsukan hadis. Iya, zaman sekarang pun masih orang Islam berlomba-lomba malsu-malsuin hadis itu. Misalnya apa yang dikatakan Ade Armando. Apa kata Ade Armando? Katanya setan makan pakai tangan kiri. Ya kan? Minum pakai tangan kiri, itu setan. Makanya kalian makan harus pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, biar nggak sama dengan setan. Kata Ade Armando itu, ya lawak. Itu kata Ade Armando. Nah gimana kalau orang tangannya satu? Maaf nih, gimana? Berarti dia jadi setan dong. Yuk silakan. Kita kasih naik, ada siapa nih? Siapa ya? Sebentar. Bustomi Ahmad. Yo, Bustomi Ahmad. Teman-teman ya, jangan lupa nih, ada 1.8K, tap di situ ya. Ini mayoritas Muslim yang nonton nih. Suruh ngetap nggak? Tapi mereka seneng kok nonton channel saya nih. Yang Muslim pada seneng nonton channel saya. Ya, Bustomi Ahmad, gimana kabar Bustomi? Alhamdulillah, sehat. Gimana? Apakah ada tangan melayang lagi dari belakang? Bustomi, kenapa kemarin Anda lagi memberdakwahkan agama Islam lalu tiba-tiba tangan melayang dari belakang? Tangan siapa itu? Netizen penasaran ini. Udah 3 kali kamu nanya kayak gitu, Bang. Ya udah, silakan. Ayo, Bustomi, ya, apa? Bustomi? Sekarang begini, Bang. Pertama saya ingin bertanya kepada Bang Edis, fungsi untuk membuat komal semacam ini tujuannya apa? Saya sering itu mengamatin Bang Edis ini, sering mengkaji tentang Islam, mengkritisi tentang hukum Islam.
Terus apa yang dihasilkan Bang Edis kalau seperti itu? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Pertanyaan bagus. Pertanyaan sangat bagus dan cetar membahana. Ya, pertanyaan sangat bagus dan sangat cetar membahana. Begini Bang, begini. Saya kasih tahu ya Bang ya. Jadi, kenapa alasan? Ini bagi teman-teman yang pengen tahu alasan saya Edis TV membuka Qomal begini. Jadi begini Bang, banyak umat Islam yang mereka itu dalam acara-acara siaran live streamingnya, YouTube-nya, TikTok-nya, membahas iman kami kekristenan. Dan ketika orang Islam membahas iman kami kekristenan, mereka mengatakan, salah satunya yang dikatakan oleh orang ini, namanya Zakir Naik. Ketika dia datang ke Indonesia, diundanglah sekitar 40.000 jamaah di Stadion Patriot, Bekasi. Nah, dalam kesempatan itu, Zakir Naik berkata bahwa di dalam Alkitab, di dalam Bible ini, dinubuatkan bahwa Yesus menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Di dalam kitab itu disebutkan pula bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Dan Zakir Naik menantang seluruh orang Kristen untuk membantah apa yang dikatakan dia. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, saya ingin meluruskan bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu adalah dusta semua. Abdul Somad bilang juga di dalam Bible ada nubuatan tentang Muhammad. Adi Hidayat, Felix Xiao, Dondi, banyak sekali orang-orang Islam yang berbuat seperti itu. Anda udah kena peringatan tuh, jangan merokok. Nah, maka dari itu, maka karena peristiwa-peristiwa itu, saya sebagai orang Kristen yang terusik dengan pernyataan-pernyataan itu, membuat argumen-argumen bantahan dan serangan balik. Kenapa? Karena kalian telah menempel-nempelkan sampah ke dalam iman kami. Contoh, kalian memfitnah Tuhan Yesus kami menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad? Kenapa saya bilang mustahil? Satu, Muhammad itu mengajarkan ajaran yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengatakan pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan. Muhammad malah mengajarkan kawin-kawinan. Bahkan dijanjikan perempuan-perempuan yang payudaranya besar. Ini kan kalian mencoreng nama Yesus kami. Terus Muhammad kena sihir. Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan. Masa iya Yesus kami yang mulia, Yesus kami orang benar, menubuatkan Nabi kayak Muhammad? Ya saya protes dong. Nah ketika saya protes begitu, kalian marah, berubah mukanya kayak begini. Jangan begitu nih. Ini jangan jadi begini. Nih, ketika kalian bahas agama Kristen, nih senyum. Wah, itu namanya dakwah, saudara-saudara. Yang dilakukan Zakir Naik itu dakwah, yang dikatakan Abdul Somad itu dakwah. Nih, senyum. Tapi kalau ada orang Kristen jawab, nah ini ekspresi muka kalian ini. Tangkap! Penistaan agama! Ini memecah belah persatuan! Bhinneka Tunggal Ika terkoyak! Betul nggak itu yang saya katakan? Iya, saya setuju dengan apa yang kamu nyatakan. Dengerin dulu Bang. Silakan. Ketika Bang Edis itu menjawab tentang persoalan-persoalan yang dikeluarkan oleh orang-orang Islam dengan menyatakan sesuatu yang dusta, lalu kemudian Bang Edis itu menjawab dengan fakta yang sebenarnya, saya setuju Bang. Cuman apakah yang dimaksud dengan Yesus itu sama dengan Nabi Isa yang tersirat di dalam Al-Quran? Itu pertanyaannya. Kalau itu memang sesuatu yang orang yang satu antara Yesus dengan Nabi Isa, berarti antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya kontradiksi Bang. Kita sepakat di situ dulu ya. Baik, itulah tadi tema yang saya bahas dengan Lina tadi Bang. Gini Bang. Yang dikhawatirkan saya Bang, nanti takutnya memecah belah umat ini Bang. Nah itu kan, kalau giliran Muslim bahas Kristen, bukan memecah belah, persatuan. Tapi kalau Kristen jawab, jadi memecah belah ini gimana sih? Dia tidak hanya mengingatkan sama orang Kristen Bang, sama komal-komal Muslim kalau dia bahas tentang Bible yang mereka tidak tahu isinya, terus kemudian berkata seenaknya yang tidak sesungguhnya, saya tegur itu Bang. Suruh bahas iman masing-masing aja Bang, biar tidak memecah belah Bang. Saya khawatir gini. Nah gini, seandainya ini ada respon dari pemerintah, ada respon dari Bapak Presiden Prabowo, ada respon dari Kapolri. Seandainya dikumpulkan semua, ya dikumpulkan nih, Donditan, saya, Juma, dikumpulkan semua. Ayo kita buat perjanjian. Gimana kalau kita stop bahas agama orang? Anda stop bahas agama Kristen, saya stop bahas agama Islam. Ayo kita bikin kesepakatan. Kita berhenti. Masalahnya kalian nggak mau berhenti. Bang. Gimana?
Saya tidak pernah bahas-bahas Bible, kok saya yang kena. Loh, masa maksud saya kalian itu ya ustadz-ustadzmu, Abdul Somad, Adi Hidayat, siapa lagi? Ustadz Firanda, siapa lagi? Zuma, Dondi, Sanihu Munir, Yahya Waloni. Aduh, gimana nggak telepon? Nah, tadi sehubungan pertanyaanmu tadi, Bustomi, tentang sosok Isa dengan sosok Yesus. Jadi menurut agama Islam, orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Ya, Lalu Allah mengganti orang lain yang bukan Isa jadi Isa. Jadi akhirnya dialah yang disalib, betul? Berarti dia zalim nggak di situ? ya kan saya udah bilang tadi, kalau yang dimaksud dengan Yesus itu Nabi Isa berarti beda orang, Bang. Karena di Al-Quran sendiri itu bukan antara Al-Quran dengan Gini bang. Orang-orang ingin menyalibkan Isa, betul? Lalu Allah membuat orang lain yang bukan Isa menjadi Isa, betul? Ya. Akhirnya ya, jadi betul. dialah Isa yang palsu inilah. Orang yang diserupakan jadi Isa inilah yang disalibkan, betul? Berarti Allah di situ zalim nggak? Kodalim itu menyelamatkan seorang Rasul dan Nabi, Bang. Iya, tetapi terhadap orang yang bukan Isa ini dia zalim nggak? Meninggal dunia. Kita mengatakan orang lain dolim, kita harus tahu dulu apa itu dolim. Zalim Apakah itu artinya tidak berlaku adil. tidak Betul. meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Iya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang bukan Isa. Contoh nih bang, contoh bang. Orang mau nyariin siapa? Misalnya Gubernur Aceh yang korupsi misalnya. Gubernur Aceh korupsi, Tengku Sapa begitu ya. Nah, terus orang ingin menangkap Gubernur Aceh yang korupsi ini. Lalu Bustomi lagi duduk-duduk santai-santai di Madura ya kan? Wah, nonton karapan sapi. Tiba-tiba datang segerombolan polisi. Wah, ini dia. Ini Gubernur Aceh. Tengku korupsi. Lalu Anda dibawa-bawa, ternyata wajah Anda sudah dirubah jadi Gubernur Aceh. Betul. Justru lebih mencederai keesaan tuh. Gimana Anda ini? Justru di situ Anda bukan orangnya, tapi wajah Anda dirubah jadi orangnya. Artinya Anda telah dizolimi, betul? Lebih parah lagi apabila Nabi dan Rasulnya disalib, Bang. Kan Oke, gitu. berarti demi untuk menutupi itu, berarti Allah berbuat zolim kepada orang lain. Dolim itu apa, Bang? Diulang-ulang lagi. Udah gini aja dah. Gini aja Bustomi. Orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Ya, betul. Lalu orang lain salah menyalibkan orang, malah yang bukan Isa yang disalibkan. Karena di mukanya dirubah jadi Isa, betul? Ya. Artinya mereka tertipu nggak? Nggak tertipu, karena Allah menyelamatkan utusannya. Orang-orang itu loh. Nih misalnya nih, ada sekelompok orang, oke? Nah, Orang ini ingin menangkap Isa. iya. Karena ada orang yang wajahnya diganti jadi wajahnya Isa, jadi dialah yang ditangkap. Padahal itu bukan Isa yang sesungguhnya. Betul? Artinya kami ini salah menyalibkan orang, betul? Iya, betul. Artinya kami tertipu nggak? Tertipu. Oke, tertipu. Kalau ada orang-orang sekelompok masyarakat yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Iya, betul. Siapa penipunya? Nggak tahu. Nggak tahu, saudara. Ini berat menjawabnya, saudara-saudara. Kenapa? Karena iman Islam akan guncang, saudara-saudara. Ya, begini aja, Bang. Biar saya menyimpulkan mulai kemarin, biar tidak ada percekcokan antara umat Islam dan Kristen. Saya anggap antara Isa yang disebut di dalam Al-Quran dan Yesus yang disebutkan dalam kitab Injil itu saya menyimpulkan yang berbeda, Bang. Biar tidak tidak terjadi pertingkaian. Iya, kalau berbeda, janganlah orang Muslim tiap hari di channel-channel mereka mengatakan Yesus tidak disalibkan. Itu kerjaan kalian sendiri. Contoh yang ngomong itu adalah Zakir Naik. Ya kamu itu aja langsung hubungin Zakir Naik, jangan ke tempat. Mana berani dia menghadapi saya? Nggak berani. Lagian saya pusing dengar dia ngomong. Kalau dia ngomong nggak jelas ngomongnya. Aduh, pusing malah saya bang, pusing. Pusing saya kalau dengar dia ngomong. Saya menyampaikan kayak gini, Bang, nanti khawatir memecah belah, Bang, karena belum Nah, ini kan, gini kan. terima, Bang. Giliran kalau mereka yang bahas Kristen teman-teman, itu nama. Nih, saya kasih videonya ini dibawakan presenter berita. Inilah orang Islam nih, teman-teman. Giliran kalau mereka bahas iman kita, lihat ya. Nih, saya tunjukkan, Bang. Saya bacakan. Ketika umat Muslim bahas agama lain, itu namanya menjalin persatuan. Tapi kalau orang Kristen jawab, memecah persatuan. Nah. Mari Bang ya, nih. Saya akan putarkan, Abang dengar. Tolong ya, saya besarkan suara saya. Saya balik dulu kamera saya ya. Lihat nih. Nih, biar kalian tahu ya. Nih.
Oke, lihat ya. Ini besarin ya nih. Ini video ceramah Zakir Naik di Bekasi. Ini videonya berapa tahun yang lalu nih? Oh, 8 tahun yang lalu. Dengerin ya. Nih. Ceramah Zakir Naik satu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India Zakir Naik satu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini diikuti 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik ditemani oleh Tuhan Fani memberikan ceramah dengan tema similarity between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Wah, lihat tuh. Justru malah tema ini dapat menciptakan perdamaian kalau Islam yang ngomong. Nih, ini mungkin nggak kedengaran ya ini Bang. Nih. Ini saya ini ya di layar saya yang lebih gede ya. Nih. Coba yang apa yang lebih biar kedengaran nih. Dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik yang ditemani oleh putranya Farid menyampaikan ceramah dengan tema similarity between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Nah, tema ini diharapkan dapat menjaga persatuan dan tercipta perdamaian. Ini kalau Islam. Kalau Islam ngomongin Kristen, supaya tema ini menciptakan perdamaian. Luar biasa pola pikirnya orang Islam. Temanya similarity between Islam and Christian. Wos, kesamaan Islam dan Kristen itu temanya. Tapi di prakteknya, gimana kayak begitu Bang? Bangsa kita ini mau dibawa kemana? Giliran orang Kristen jawab, dibilang memecah persatuan. Gimana sih? Ya soalnya gini Bang. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Edis tadi. Seandainya di Indonesia ini bagian apologi semuanya itu dikumpulkan untuk untuk melakukan persetujuan bahwa tidak akan bahas-bahas agama orang lain, saya sepakat Bang. Iya, tapi ini Bang, Wapres yang nyambut Bang, Wapres. Oh, gimana ini? Wapres Bang yang nyambut, Wapres. Bang, coba bayangin Bang. Bayangkan kalau saya berorasi di stadion Gelora Bung Karno. Saya bahas Al-Quran. Coba Bang, kalau saya bahas Al-Quran di Gelora Bung Karno seperti Zakir Naik bahas Bible. Yang ada Bang, orang Islam lomba pakai baju daster, mereka kumpul di Monas. Gimana Bang? Giliran ulama kalian aja yang ngomongin Bible. Dakwah namanya. Menjaga persatuan dan kesatuan. Ini juga sebenarnya saya speak up ini Bang. Saya ini berbicara. Supaya apa? Supaya pihak-pihak terkait itu mendengar. Coba gimana kalau kita adakan permufakatan? Bisa nggak kalian berhenti ngomongin Kristen, bisa nggak? Supaya apa? Supaya tidak ada reaksi dari orang Kristen. Karena kalau kami bereaksi, mental kalian nggak sanggup. Mental orang Islam nggak sanggup. Kalau dijawab tuh nggak sanggup. Apalagi dibantah. Kemarin ada Tasik Ngaji tuh, nantang katanya debat offline. Oh, offline gimana? Orang kalian anarkis, terkenal anarkis kok offline. Gimana? Sampai kapan seperti ini terus Bang? Saya lihat-lihat itu. Sampai kalian berhenti. Coba kalian berhenti ngomongin Kristen. Tidak hanya umat Islam, Kristen pun juga bahas-bahas Al-Quran itu banyak. Itu reaksi Bang. Reaksinya itu bukan orang Islam Kristen yang mulai. Reaksi daripada orang Islam yang membahas-bahas kami. Ini yang duluan itu ini. Ini yang kita nonton ini kan 2025 Bang. Ini kejadian 2017. Dan membara sama Pak Zakir Naik itu mungkin. Iya, mereka nggak berani Bang. Mereka nggak mau kalau dijawab. Diperlakukan yang sama, diundang penceramah Kristen dari luar misalnya, yang membahas agama Kristen, orang Islam akan marah-marah. Gitu ya. Terus mungkin ada ya gimana ya solusi Bang Edit? Tahu nggak? Saya ini dipersekusi loh. Saya ini didatangi ormas, didatangi massa, dicari-cari ormas, dicari-cari massa, cari-cari saya sampai saya meninggalkan apa yang saya punya. Enak orang Muslim kalau berapologet dia di rumah aja santai. Oh, menghujat mereka dari rumahnya selalu nggak ada orang persekusi, nggak ada polisi, nggak ada. Kalau orang Islam yang menghujat, lihat itu si Juma, si Nora. Mau saya puterin Bang? Mau saya puterin video mereka penghujat?
Mau nggak? Saya udah tahu semuanya. Nggak, biar orang tahu nih. Biar orang Kristen, biar orang Islam tahu. Kalau orang Islam, bahasa agama Kristen, mau dilaporin polisi juga percuma. Percuma. Nggak ada. Nih. Nora itu udah dilaporin dari lama. Nggak ada tangkepan dari mana. Ada polisi nggak dengar itu. Nggak dengar. Kalau orang Kristen baru. Kalau orang Kristen baru bang ditanggapi. Nih, dengerin. Ini video Nora Aritonang nih. Nih, Nora Aritonang yang udah dilaporin polisi. Tapi polisi nggak ada. Gerak mana ada. Nih, lihat. Saya dulu kan Kristen nih, ya kan? Saya dulu Kristen. Jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak? Saya lonte sama siapa? Ayo. Mau tahu nggak? Saya kenal kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik, ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begini. Nih. Ini poinnya nih. Perhatikan, ini poinnya nih. Nih lihat nih. Ya, Kristen ini yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul. Betul. Kalau orang Islam kayak gitu nggak apa-apa. Mau dilaporin polisi juga polisinya. Tapi kalau orang Muslim yang laporin Islam, hari itu juga, malam itu dijemput. Iya, memang begitu. Kejadiannya udah terjadi. Siapa yang kejadiannya udah terjadi? Contohnya nih, saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu orang-orangnya siapa. Saya kalau ngomong nggak asal-asal ngomong, pakai bukti. Nih contohnya bang. Ini kalau orang Muslim nih bahas agama Kristen. Nah ini teman kita nih. Ya, ini teman kita, namanya anak Batak. Debat dengan Islam. Lagi debat didatangi massa, digerebek rumahnya, digedor-gedor. Datang polisi membawa laras panjang. Malam itu juga bang ditahan. Hebat. Kalau Islam yang bikin begitu, polisi hilang bang, nggak tahu di mana. Itu kejadian udah jelas. Yang saya maksudkan begini, ya. Ini, tolong ya, kalau mau adil, coba. Bisa nggak? Kalau Kristen begitu, langsung ada tindakan. Kalau Islam begitu, ada tindakan. Atau seperti yang saya bilang tadi, ayo kita bermufakat secara bersama-sama. Betul. Sekarang begini bang, kalau Bang Ede ini hanya mencari kesalahan-kesalahan umat Muslim itu banyak bang, dan itu tidak hanya kesalahan dari umat Islam, orang Kristen pun juga banyak yang mempunyai kesalahan. Iya tapi yang mulai siapa bang? Yang memulai itu mulai dulu bang percekcokan. Iya siapa yang memulai dulu? Yang memulai membahas agama orang lain siapa? Kalau di Indonesia nggak tahu bang. Iya Zakir Naik itulah gimana? Zakir Naik tuh, Dondi tuh, duluan dia bang. Dondi itu bikin YouTube udah lama. Saya cuma ngerespon dia. Coba itu channelnya Dondi itu udah hampir 1 juta itu. Dan setiap dia ngupload video terus, langsung komen-komennya pendukung semua itu. Kami mendukung mualaf Dondi. Saya Islam sejak lahir saja merasa kecil. Dia yang mualaf sungguh luar biasa perjuangannya. Nah, itu bang. Makanya saya bilang bang, yang mulai itu kalian dulu. Kita cuma ngerespon doang. Ya, kalau cuma merespon bagus sih bang. Berjanji nggak bang Edis ke depannya nggak bahas-bahas agama, apalagi pas Saya akan berhenti membahas agama Islam kalau orang Islam berhenti. Kamu sampaikan aja ke apologi Islam. Loh, sudah 2 tahun yang lalu sudah saya bilang, ayo kita berhenti. 2 tahun lalu sudah ada kesepakatan. Gimana kalau kita berhenti? Saya berhenti. Yang lain masih lanjut terus. Apa kata Juma dan kawan-kawan? Kami tidak akan berhenti sebelum Tuhan kami dihapus dari Bible, katanya. Sejak kapan ada Tuhan kalian di dalam Bible? Hapus kata Allah dari dalam Bible. Itu Allah, itu yang dalam Bible itu Allah, bukan Allah. Makanya saya suruh orang Islam suruh sekolah lagi SD. Di dalam Bible itu tulisannya A-L-L-A-H, Allah. Itu nggak merujuk ke Tuhannya orang Islam. Tapi orang Islam bilang itu Allah. Nah, nggak bisa baca Allah sama Allah, nggak bisa bedain. Kalau Allah itu tulisannya ya, itu alif lam lam ha. Nggak peringatan gitu.
Oke lah, ini kita kena peringatan karena kita pakai akun akun kecil. Kita besok akan live lagi di akun kita yang besar ya. Ini akun ini memang lemah ini, dikit-dikit peringatan. Oke gitu ya, Bang Bustami ya. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama, Terima kasih. Bang Bustami. Terima kasih, Bang Bustami. Ya. Salam. Selamat malam. Ya, itulah teman-teman ya diskusi kita kali ini teman-teman. Memang berat ya, memang berat ya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan, begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, ya ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi, ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam.
mau seruduk lagi, begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.